diserahkan oleh Bang Nizam. Sebelum lanjut mulai ke tutor, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Bang Nizam Azhar. Kepada Bang Nizam, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Yasmin atas waktunya. Sebentar saya screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, barangkali udah kali ya. Sudah, Bang. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang DATS untuk UAS pengendalian proses. Oke, sebelumnya seperti biasa ya, kalau saya itu DATS-nya biasanya tuh lebih ke pembahasan soal-soal UAS tahun lalu atau periode-periode sebelumnya gitu. Oke, soal nomor pertama itu langsung aja ya. Terkadang pada kondisi tertentu, perusahaan menerima order produk yang cukup besar, sedangkan stok di tangki tidak cukup, sehingga perlu dilakukan peningkatan laju reaksi. Apa yang Anda lakukan guna meningkatkan laju reaksi reaktor terjadi pada fase gas? Berkatalis padat dan jenis reaksinya itu adalah eksoterm ya. Beri penjelasan ide Anda dan kaitkan dengan konsep teori yang ada. Oke. Yang pertama kita kan bahas tentang laju reaksi dulu ya. Karena memang permintaan dari mungkin konsumen dari perusahaan itu cukup besar sehingga perusahaan diharuskan untuk meningkatkan produksinya ya. Dengan cara apa ya? Salah satunya ini dengan cara meningkatkan laju reaksi pada reaktor supaya nanti pembentukan produknya itu akan semakin cepat dan pemenuhan terhadap konsumen itu akan dapat dilakukan gitu. Jadi intinya kan besarnya produksi itu berbanding lurus dengan laju reaksinya itu. Nah, pertama apa yang bisa kita lakukan sebagai engineer teknik kimia ya? Yang pertama itu adalah meningkatkan temperatur reaksi. Karena memang yang seperti yang kita tahu ya teorinya itu kalau misalnya kita meningkatkan laju reaksinya itu otomatis kita ingin meningkatkan laju reaksinya itu salah satu caranya adalah dengan meningkatkan temperatur reaksi sehingga nantinya molekul-molekul reaktan itu akan bergerak aktif dan akan bergerak lebih cepat ya, dimana pada saat pergerakan itu tuh bisa meningkatkan potensi untuk pertumbukan dan bereaksi menjadi produk gitu. Tentunya untuk temperatur reaksi ini juga ada batasannya. Kita lihat dulu juga dari sifat bahannya itu apakah dia akan terdegradasi dengan temperatur reaksi tersebut atau masih bisa bertahan dengan peningkatan reaksi yang kita inginkan ini. Jadi kita harus apa ya melihat juga tuh dari sifat produknya dan ketahanannya gitu untuk si reaktannya gitu. Tentunya untuk meningkatkan reaksi itu ada batasan yaitu batasan optimumnya, batasan di mana si reaktan itu tidak rusak. Jadi reaktan itu masih bisa untuk bereaksi dengan lebih cepat gitu. Ya ini juga sejalur dengan hukum Arrhenius ya, di mana laju reaksi itu meningkat seiring dengan kenaikan suhu karena memang energi kinetika dari partikel itu kan bertambah sehingga frekuensi tumbukannya itu lebih meningkat gitu.
Cuman biasanya kalau temperatur reaksi itu akan terjadi akumulasi panas yang besar ya. Jadi agak sedikit berbahaya, di mana kalau misalnya ada akumulasi panas yang besar, itu ada timbulnya hotspot ya pada entah itu pada reaktannya atau dari katalisnya gitu. Dan kalau misalnya negatifnya untuk katalis itu nanti dia bisa deaktivasi gitu. Nanti malah nurunin selektivitas. Jadi harus dilihat juga tuh, harus optimal juga untuk peningkatan dari suhunya. Oke, selanjutnya itu adalah meningkatkan tekanan sistem ya. Maksud dari meningkatkan sistem itu ya tekanan dari si kondisinya, kondisi operasinya itu. Karena biasanya kalau peningkatan tekanan itu ini kan bahasanya tentang reaksi fase gas kan tadi yang diminta di soalnya itu kan yaitu bisa meningkatkan konsentrasi molar reaktannya yang dalam fase gas. Dan itu tuh dalam teorinya itu ada acuannya yaitu dari hukum gas ideal ya. Sehingga nanti ketika konsentrasi molar reaktannya itu meningkat, otomatis laju reaksinya itu akan meningkat karena jumlah konsentrasi yang banyak, otomatis kan molekul reaktannya banyak tuh. Dan change buat bertumbuhkan itu lebih besar juga gitu. Apalagi kalau misalnya reaksinya eksoterm gitu kan. Itu. Kemudian yang ketiga itu ada dengan cara meningkatkan laju alir reaktannya ya atau flow rate-nya. Nah, dengan cara ini kalau kita ningkatin laju alir umpan ya atau reaktannya ini, maka nanti waktu tinggal atau residence time-nya itu akan berkurang gitu. Cuman kelebihannya jumlah mol reaktannya itu per satuan waktunya itu akan meningkat. Sehingga nanti produksinya juga akan meningkat tuh. Namun tentu saja ini harus dilihat juga ya waktu laju alirupan ini optimumnya di berapa, jangan juga terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi reaktan belum sempat bereaksi tapi udah keluar apa ya sebagai campuran di produk gitu kan, malah nggak optimum juga gitu. Harus dilihat juga nih laju alir umpan ini optimumnya sampai di angka berapa gitu. Kemudian yang keempat itu dengan cara menggunakan katalis baru atau misalnya kalau pengen lebih murah bisa di regen aja katalisnya. Karena katalis kan sebagai apa ya bahan yang istilahnya itu membantu untuk mempercepat laju reaksi kan dengan cara menurunkan energi aktivasinya itu. Apalagi kalau misalnya katalisnya itu luas permukaannya besar gitu kan, otomatis kan dia lebih banyak untuk melakukan reaksi kan. Reaktan itu sebenarnya bereaksi ya, bukan nggak bereaksi, cuman dia bedanya dia tidak menjadi produk, tapi dia kembali lagi menjadi katalis. Tuh. Oke, selanjutnya yang terakhir itu dengan meningkatkan efisiensi transfer massa dan panas. Nah, ini caranya bagaimana? Cara untuk meningkatkan efisiensi transfer massa dan panas itu bisa pakai katalisnya nih, katalisnya ukurannya diperkecil tapi jumlahnya yang banyak ditumpuk gitu kayak bed. Nah, itu kan dia bisa memperbesar luas permukaannya kan, otomatis apa ya? Fungsi dari katalisnya itu lebih meningkat gitu. Nah, nantinya laju reaksinya itu juga akan meningkat gitu. Atau bisa juga dengan dimodifikasi juga tuh untuk alat dan reaktornya itu supaya misalnya apa ya distribusi gas itu lebih merata. Bisa pakai baffle kan, atau kan baffle pemecah gitu kan. Kalau misalnya dia terbentuk yang namanya gumpalan untuk kayak semacam vortex gitu, itu bisa terpecah dan otomatis nanti reaktannya akan bertumbukan. Nah, kalau misalnya bertumbukan gitu kan otomatis laju reaksinya juga akan meningkat kan. Oke gitu. So, untuk soal nomor pertama, barangkali ada yang mau nanya? Ada cukup jelas? Oke lah, barangkali udah cukup jelas ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Kayaknya sih untuk soal ini kayaknya kombinasi dua dosen sih kelihatannya. Karena
tipe soalnya agak beda-beda gitu. Oke, nomor 2 ini, bahan baku sebelum masuk ke reaktor dilakukan proses pencampuran untuk memastikan bahwa zat yang akan bereaksi bercampur sempurna. Bagian proses pencampuran dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini dia ada 3 umpan ya. Ada yang Q1 dengan konsentrasinya X1, ada Q2, laju alir ini 2, dengan konsentrasinya X2, dan ada Q3 dengan konsentrasinya X3. Nah, ini untuk outputnya ya, keluarannya itu Q4 ya, atau Y, dengan konsentrasinya itu Y. Nah, di sini yang diketahui itu Q1 itu sebesar 0,5 ya. Ini 0,5 ppm. Sepertinya ini ppm ya. Q3 itu maaf, ini laju alir ya. 0,5 meter kubik per menit dari Q2. Jadi ini setengahnya dari Q2, nilai dari Q2. Kemudian untuk yang Q3 itu sebesar 4 meter kubik per menit. Oke, ini untuk nilai konsentrasinya. Yang untuk yang X1 ini 0,5 ppm, untuk yang X2 itu 2 ppm, dan untuk yang X3 itu 0,5 ppm. Dan untuk volume dari reaktornya ini itu bukan reaktor sini kayaknya. Apa reaktor? Iya, reaktor. Reaktornya ini volumenya sebesar 20 meter kubik. Untuk laju Q4-nya itu konstan, yaitu sekitar 20 meter kubik per menit. Nah, tentukan yang pertama itu fungsi transfer dari Y S per XS. Kemudian diplotkan Y-nya itu terhadap T. Jika X2 ini di step change dan diubah gitu kan, konsentrasinya menjadi 10 ppm selama 1 menit pada T sama dengan 0 menit. Oke. Oke, pertama ini kita tulis aja dulu yang diketahuinya. Tadi kan ada Q1 kan 0, setengah dari Q2, kemudian maaf ini ya tulisannya jelek kali ya. Ini untuk yang Q2 4 meter kubik per menit. Untuk yang X1 kan 0,5 ppm. Yang S2 2 ppm, dan untuk X3 itu 0,5 ppm. Untuk volume reaktor kan tadi 20 meter kubik ya. Dan untuk Q4-nya itu 20 meter kubik per menit. Oke, pertama kita tulis dulu nih. Kita cari dulu fungsi transfernya itu bagaimana. Nah, kita cari dulu masanya, persamaannya yang unsteady state itu yang dy kali f per dt sama dengan Q1 dikali X1 plus Q2 dikali X2 plus Q3 dikali X3. Ini untuk yang dicampurkan kan. Min Q4 ini outputnya, ini input, ini output. Oke, ini untuk yang steady itu 0 sama dengan Q1 kali XIS plus Q2 dikali X2S plus Q3 kali X3S min Q4 YS. S itu untuk steady ya artinya. Oke, lalu diubah menjadi persamaan yang di bawah. V kali dy per dt sama dengan Q1 kali X1 ya per Vs plus Q4 dikali XS ya. Ini untuk persamaan Laplace-nya. Nah, untuk apa ya, bentuk dari prosesnya itu seperti apa? Kalau misalkan kita udah belajar di MATLAB itu kan ya, kalau di MATLAB itu kan dia dibentuk jadi bagan kayak gitu. Bagan alur pengendalian proses itu seperti apa itu ya, contohnya kayak gini. Ini kan konsentrasi total ya. Ini konsentrasi pertama, kedua, dan ketiga. Ini untuk prosesnya. Dan ini untuk outputnya. Nah, untuk fungsi transfernya dihasilkan GS sama dengan output per input, otomatis YS-nya itu
YS per XS-nya itu ya Q1, Q2 plus Q3 per VS plus Q4. Gitu. Oke, next. Itu untuk yang A ya. Yang A itu yang tadi. Nah, untuk yang B itu kita cukup nerusin aja sesuai yang diminta dengan soalnya ya. Tadi kita mundur dulu ya. Jadi diminta soalnya buat ngeplotin pada T sama dengan 0 menit, konsentrasinya itu diubah menjadi 10 ppm. Tadinya kan di awalnya 2 ppm kan, X2-nya. Nah, diubah jadi 10 ppm nih yang diminta. Berarti kita punya dua skenario. Skenario setelah step change sama skenario saat step change ya. Karena ini step change-nya kan dimulai pada T sama dengan 0 menit, otomatis dia step change-nya itu di awal-awal proses. Jadi bukan di akhir atau di pertengahan, tapi di awal. Otomatis kan untuk kondisi normalnya yang setelah step change itu setelah 0 menit. Setelah 0 menit sampai 1 menit kan. Step change-nya itu selama 1 menit, 0 sampai 1 menit. Otomatis intervalnya itu untuk yang kondisi normalnya itu setelah 1 menit. Oke. Oke, tadi kan udah dapet tuh ya untuk persamaan yang sebelumnya yang ini V kali dy per dt sama dengan Q1 kali X1 plus Q2 kali X2 kali Q3 kali X3 min Q4 kali Y. Pertama kita cari dulu tuh nilai dari Q2-nya itu berapa. Nah, kita hitung ini. Tadi kan udah sesuai kan untuk Q4 itu kan output nih. Outputnya sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3 kan. Nah, sedangkan nilai Q1 itu kan tadi di soalnya tuh 0,5 Q2 kan, setengah dari Q2. Nah, ini setengah kali Q2 plus Q2 plus 4. Tadi nilainya udah tertera ya. Untuk yang Q3-nya itu sebesar 4 meter kubik per menit. Nah, tadi Q4 itu 20 meter kubik per menit. Jadi kita tinggal pindah ruaskan saja. Jadi 20 minus 4 sama dengan 3/2 Q2. Nah, sehingga Q2-nya itu sama dengan 32 per 3 meter kubik per menit. Nah, untuk Q1-nya itu tadi kan setengah dari Q2, otomatis setengah dari ini kan. Ya udah, tinggal dikali aja, setengah dikali 32 per 3 sama dengan 16 per 3 meter kubik per menit. Nah ini kita udah masuk nih, ini masuk untuk perhitungan kondisi normal dan step change. Ini untuk yang normal, ini untuk yang kondisi step change. Untuk kondisi normal itu nilai konsentrasi X2-nya itu kan 2 ppm ya. Ya udah kita masukin aja, tinggal kita substitusi aja nilai-nilai tadi. V daya per dt sama dengan Q1 kali X1 plus Q2 kali X2 plus Q3 kali X3 min Q4 kali Y. Kita substitusi nilai-nilainya tadi udah diketahui semua kan. Ini udah ada nilainya. Q2 tadi udah ada. Ini udah ada juga. Ya udah tinggal dimasukin semua. Jadi hasilnya V kali dy per dt sama dengan 26 min 20Y. Kemudian kita integralkan. Kita integralin, kemudian dapatkan nilai min ln 2 ini diubah 10 ppm. Kemudian kita hitung kayak sebelumnya ya. Sama persis lah kayak sebelumnya. Nah, didapatin nilai untuk yang awal itu 300 V dy per dt sama dengan 334 per 3 min 20Y. Kemudian kita integralkan.
dan didapatkan nilai ini akhirnya itu Y sama dengan 167/30 min 167/30 E eksponen pangkat min T/20. Oke, kita udah megang dua persamaan untuk yang kondisi normal dan kondisi step change. Kita tinggal plot-in aja ya. Sekarang kan tinggal plot itu T-nya itu aduh ngeblur lagi. Ntar ya. Ya udah kita buka dia aja deh. Bentar ya. Ngeblur lagi nih. Di Excel-nya aja deh langsung. Oke. Ya udah tinggal kita masukin aja persamaan tadi. Untuk yang kondisi normal, tadi kan persamaannya yang tadi lah. Sebelum kita ubah itu kan kalau nggak salah 26/20 min 26/20 eksponen min T kan. Min T/20. 20-nya itu V-nya. Ya udah, untuk X-nya itu T-nya dan untuk Y-nya itu si konsentrasi atau ppm-nya ini, X-nya ini. Ini untuk kondisi normal, kalau misal saya asumsikan kalau waktunya itu selama 200 menit. Itu kayak gini. Kurang lebih grafiknya kayak gini kan untuk kondisi normal, kondisi tidak ada gangguan lah intinya. Nah, kayak gini. Grafiknya bagus lah ya. Ini saya asumsikan kalau waktunya selama 10 menit kan. Selama 10 menit kayak gini grafiknya, lurus gini. Ini kan waktunya lebih lama ya. Jadi sistem tuh bisa intinya itu menyesuaikan dengan set point-nya. Nih. Karena di sini dia terlihat kalau set point-nya itu di 1,3 ppm ya. Oke, ini untuk kondisi normal kayak gini aja. Nanti kalau misal perhitungan manual ya udah tinggal kalian dibikin table terus hitung satu-satu nilainya. Misal diminta di waktu 0, ya udah kalian ngitungnya sampai 10 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Kan? Sesuai dengan yang diminta aja. Hitung manual gitu, tinggal dimasukin aja. Yang beda kan cuman waktunya doang kan. Yang T-nya itu tuh, yang pangkat T-nya itu yang mana sih? Yang ini nih ya. Nih yang ini nih, yang T ininya nih, yang beda, yang sisanya udah sama semua gitu. Tinggal dimasukin doang. Nah, ini untuk yang step change ya. Kan tadi kan dia ada gangguan tuh, diubah jadi 10 ppm, melonjak tinggi langsung tuh. Terus setelah itu diubah lagi kondisi normal. Ya udah. Berarti kan yang beda itu kan cuman di dua waktu, otomatis yang waktu 0 sama waktu yang 1 menit itu pakai persamaan yang step change. Persamaan yang ini. Sedangkan untuk waktu setelah 1 menit itu pakai kondisi normal yang ini. Nah, jadi kita terlihat tuh di mana letak gangguannya, yaitu ya di sini di waktu 0 sampai 1, ini 1 ya. 1. Kemudian sistem berusaha untuk menyesuaikan dengan set point. Nah, turun lagi kan, turun. Kedua, udah naik lagi seperti biasa. Ini untuk yang step change ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Barangkali bingung. Untuk yang nomor 2, kayak gini doang sih. Kurang lebih. Yang penting paham aja sih konsepnya. Oke, barangkali nggak ada ya. Kita lanjut Ada, ke... Oh, ada. Iya. Gimana? Kalau Peng Pro itu soalnya dari Pak Heri atau dua-duanya? Oh, Ini dua-duanya. kayaknya kombinasi deh. Karena soalnya kalau gue lihat dari soalnya ya, ini nih Pak Heri nih, ini nih soal Pak Heri. Dan ini soal Pak Nuryoto. Ini juga, kalau ini nggak tahu soal siapa ya, nggak tahu deh. Kalau dari ininya sih kombinasi nih, ini soal Pak Heri, ini soal Pak Nuryoto nih, keciri banget. Kayaknya sih kombinasi, nanti juga kayaknya kombinasi gitu. Ya udah deh. Ya, ada yang mau nanya nggak?
Udah jelas sekali ya. Wah, ini tentang DCS gitu ya. Yang soal nomor 3 ini soalnya dari Pak Heri kayak sepertinya sih ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tentang interlock ya. Ini ada apa ya? Mekanisme dari DCS ke PLC kemudian ke lokal ya. Oke. Oke, untuk soal nomor 3 itu sistem interlock seperti pada gambar 2, ini gambar yang di bawah ini, di mana kondisi normal pompa yang P131 pada kondisi normal, tiba-tiba karena kesalahan operasional level 1401 menjadi low. Ini kayaknya tipe kali ya, 1401-nya sini nggak ada. Ada 1403, oke barangkali kali ya, 1403. Soalnya sini nggak ada 1401. Iya nggak ada, soalnya sini PLC-nya, LIC-nya yang ini. Dan level switch memberikan signal L sama dengan 1 dan serta boiler yang awalnya jalan tiba-tiba stop. Apa yang terjadi pada pompa P131 jika dibiarkan saja tanpa aksi penanganannya? Buat skema interlocknya. Oke, pertama kita jawab dulu nih pertanyaan yang pertama. Apa yang terjadi pada P131 jika dibiarkan saja tanpa aksi penanganannya? Oke. Apa yang akan terjadi misalnya pompa dari P131 ini tiba-tiba berhenti gitu kan. Entah itu ada masalah apa gitu kan. Karena di sini kan tadi alasannya karena karena enggak sih emang ini. Emang kondisinya emang sedang trouble kali ya, kemudian di stop untuk P131-nya. Kemudian nanti si boilernya kosong gitu. Oke, yang terjadi itu pertama itu tentu saja aliran cairan ke sistem itu akan berhenti. Ketika pompa ini di stop ya, aliran cairannya itu ya berhenti, otomatis yang ke boiler kan yang berhenti. Kalau misal berhenti kayak gitu, otomatis bisa aja kemungkinan terjadi dry running. Dry running tuh dimana pompanya itu dia dia tetap jalan tapi nggak ada cairannya, karena entah itu cairan dia habis ya dari sistem sebelumnya, entah bagaimana juga tidak tahu kan dari skenario ini, dan kemungkinan nanti bisa terjadi kavitasi di pompanya karena nggak ada cairan di situ, otomatis udara semua kan, udara tuh pompanya kavitasi, terus bisa aja rusak nanti nih pompanya itu kemudian tidak bisa dinyalakan. Kenapa pompanya tidak bisa dinyalakan? Ya karena dia ada trouble, kemudian ada skenario dari interlock. Nah, interlock ini maksudnya itu penguncian, di mana kalau misalnya pompanya itu mati ya udah mati gitu aja, nggak bisa dinyalain kecuali dari si operatornya itu membuka interlocknya gitu kan, baru bisa dijalankan lagi pompanya. Itu. Nah, kemudian ya otomatis ya proses setelah pompa, entah itu ada boiler kali ya di setelah pompa ini, bisa ikut shutdown gitu kan. Intinya karena ya tidak ada supply reaktan yang dimasukin ke boiler misalnya tuh. Ya otomatis kan kosong tuh cairannya. Ya pasti shutdown kan, pasti otomatis si boilernya juga nggak bisa jalan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena boilernya itu kekurangan supply. Itu untuk skenario jika misalnya pompanya tiba-tiba mati, entah itu trouble atau gimana gitu. Oke, kita lanjut ke skemanya ya kan. Tadi diminta untuk buat skema interlock kan. Ya intinya kan kita jelasin aja kan skemanya itu seperti apa dari interlocknya ini. Oke, ini untuk jawaban dari saya sendiri ya. Mungkin ada yang berbeda pendapat juga boleh lah. Silakan aja. Oke, pertama kita kasih tahu dulu, kita jelasin dulu deh satu-satu ini apa gitu kan. Untuk yang LIC 1403 itu dia tuh level indikator ya. Level indikator controller pada tangki. Jadi dia yang memberikan sinyal L sama dengan 1 tadi itu tuh sebagai alarm gitu atau kondisi kritis, emergency intinya. Kayak wah itu kan sistemnya ada yang bermasalah gitu kan. L sama dengan 1 gini. Karena level cairan itu sangat rendah.
karena pompanya tadi kan mati kan, otomatis kan kekurangan cairan tuh. Nah itu. Kemudian sini ada boiler stop nih, P1 boiler stop. Ini nih maksudnya itu ini nih sinyal gitu, sinyal dari boiler kalau misalnya boilernya ini kondisinya ikut berhenti juga. Biasanya nilainya juga stop sama dengan 1. Untuk selanjutnya tuh ada ini nih PB stop ya. PB stop. PB itu push button ya. Push button. Jadi ini nih sinyal manual dari operator. Jadi dia nggak otomatis, dia apa ya? Dia ngehentiin pompanya itu secara manual dari si operator. Tuh ada 3 mekanisme tuh. 1, sinyal dari operator tuh yang manual, kemudian sinyal dari boiler tuh yang katanya boiler ikut berhenti gara-gara pompanya juga berhenti. Kemudian yang dari LIC nih yang sistem emergency juga mengirimkan sinyal. Nah, kalau INH ini apa? Ini inhibit ya. Inhibit itu maksudnya apa ya? Buat mengunci logika atau perintah gitu. Biar pompa itu nggak main restart otomatis aja gitu kan pas interlocknya aktif. Nah, setelah itu kan nanti semua sinyal darurat ini kan berkumpul nih di OR di satu nih. OR tuh fungsinya buat gabungin sinyal-sinyal tadi, yang sinyal-sinyal interlock tadi yang 1, 2, 3, 4 ini. Ini LIC cadangan ya. Jadi LIC itu ada 2 nih, LIC yang utama, ini yang cadangan nih. Semua sinyal nih, semua sinyal darurat masuk sini ke OR semua nih. Masuk berkumpul. Kemudian nanti diteruskan nih ke apa ini? Di per 0 nih. Nah, di 0 ini maksudnya itu digital output ya, yang dari PLC, ini kan sistem PLC, ke sistem kontrol pompa. Nih, ini menuju ke sistem kontrol. Sini. Nah, kemudian sistem ini nih bakal memberikan instruksi untuk apa ya intinya tuh, untuk menjalankan atau menghentikan pompanya gitu, tergantung situasinya seperti apa. Gitu. Nah, untuk skemanya itu yang kayak gitu. Setelah dia udah masuk nih, sinyalnya berkumpul di sini, berkumpul di OR di sini. Kemudian nanti masuk ke sistem ini. Dia apakah di start kembali untuk pompanya atau justru dihentikan. Tergantung kondisinya seperti apa. Nah, setelah itu kan sebagian dia akan masuk ke sistem selanjutnya, ini namanya node atau AN apa ya? ANH kali. Misalnya kalau dia itu nggak ada sinyal dari OR, maka si node-nya ini nggak bakal mengirimkan instruksi atau logika lagi. Logika itu kayak false on and true ke sistem run. Run tuh eksekusinya dijalanin. Untuk perintahnya stop atau berhenti. Stop atau jalan gitu. Gitu. Jadi ini nih sistem yang misalnya ada sinyal dari OR, dia jalan. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti nggak ada. Gitu. Ini sistem yang sebelum eksekusi. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk sistem skemanya ya, skema prosesnya. Skema interlocknya. Tadi itu skema interlock tuh kayak tadi. Maksudnya skema interlock itu mungkin ada trouble atau apa, jadi entah itu pompanya mati atau justru pompanya disetting untuk mati di interlock gitu. Itu maksudnya skemanya. Jadi maksud skema itu tuh kalian jelasin gambaran proses yang terjadi. Proses yang terjadi ngejelasin kejadian tadi tuh, kejadian tiba-tiba ininya mati. Tiba-tiba sistemnya ini mati gitu. Kayak gitu sih. Barangkali ada yang punya pendapat nggak atau mau bertanya, silahkan. Udah cukup jelas. Ya, yang penting kalian paham aja sih yang ketiga tadi. Mungkin emang tipe-tipe soalnya beda-beda ya. Yang pertama kan tipenya seperti pemahaman gitu ya, pemahaman tentang kondisi perusahaan di mana
kebutuhan dari produk itu tinggi, apa yang harus dilakukan kalian sebagai engineer teknik kimia. Untuk yang kedua, lebih ke tipe soal yang sedikit menghitung gitu kan, sedikit menghitung, menggambarkan bagaimana pengendalian proses itu bekerja. Bagaimana sih pengendalian proses itu bekerja kalau dalam equation atau perhitungannya itu seperti apa. Sedangkan ini pengendalian proses versi ininya apa namanya? Programnya itu seperti apa, penjalanannya gitu. Mungkin ini lebih ke implementasinya ya. Lebih ke aplikasinya itu kayak gimana ya, kayak gini. Gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Apa udah jelas, udah cukup? Oke lah, kalau gitu. Oke, barangkali saya stop sharing dulu ya. Barangkali kalau udah cukup, mungkin saya bisa kembalikan ke Yasmin. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Nizam atas tutoring untuk MK pengendalian proses kali ini. Semoga UAS Abang Teteh sekalian mendapatkan nilai yang memuaskan dan mendapat nilai A. Amin. Untuk sebelum keluar dari Meet, boleh Abang Teteh buat isi Gform dulu ya di Oke, buat link tersebut nanti akan saya kirim lagi di grup DAX. Langsung aja saya tutup. Terima kasih kepada Abang Tete dan teman-teman sekalian yang udah join. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.